Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Amelia Putri Dewi dari kelas AK21B dari kelompok 3, yaitu dengan anggota saya sendiri, Rafli, dan juga Elida. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan secara singkat terkait ringkasan materi dari sesi 4, yaitu dengan judul lingkungan ekonomi. Lingkungan ekonomi merupakan kondisi ekonomi suatu negara, tempat organisasi beroperasi. Kondisi ekonomi ini memiliki dampak yang kuat terhadap kinerja dari setiap bisnis karena dapat mempengaruhi pendapatan pada suatu negara. Kondisi lingkungan ekonomi dibagi menjadi dua, yaitu kondisi mikroekonomi dan juga kondisi makroekonomi. Pengertian dari kondisi mikroekonomi adalah kondisi di mana para pelaku ekonomi memiliki informasi mengenai seluk-beluk sebuah pasar dan hanya fokus terhadap bisnis atau terhadap industri yang terkait. Sedangkan kondisi makroekonomi adalah kondisi ekonomi yang merefleksikan seluruh kegiatan ekonomi, atau bisa disebut juga kondisi yang memiliki cakupan yang cukup besar atau luas. Selanjutnya adalah faktor makroekonomi dalam mempengaruhi kinerja bisnis. Di sini yang pertama ada 3 faktor. Yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan upaya peningkatan kapasitas produksi untuk mencapai penambahan output yang diukur menggunakan produk domestik bruto atau PDB maupun produk domestik regional bruto atau PDRB dalam suatu wilayah. Jadi, ekonomi suatu negara dapat dikatakan bertumbuh jika kegiatan ekonomi masyarakatnya berdampak langsung kepada kenaikan produksi barang dan jasa. Di sini ada 3 ukuran pertumbuhan ekonomi, yaitu sebagai berikut. Yaitu yang pertama adalah tingkat total produksi. Yaitu tingkat total produksi adalah sebuah ukuran total produksi suatu negara untuk menentukan bahwa negara itu adalah termasuk negara yang bertumbuh. Yang pertama, indikatornya adalah GDP, Gross Domestic Bruto, atau juga sering disebut PDB atau Produk Domestik Bruto, yaitu ukuran pendapatan dan pengeluaran sebuah ekonomi, mengabaikan pendapatan yang diterima dari atau dibayar kepada non-resident. Selain itu, PDB juga merupakan total nilai pasar semua barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Hal yang mendasarinya karena GDP dapat mengukur 2 hal pada saat bersamaan, yaitu total pendapatan semua orang dalam perekonomian dan juga total pembagian negara untuk membeli barang dan jasa hasil perekonomian. Dengan metode ini, rumus PDB dapat kita lihat dari rumus pada slide berikut adalah dengan menjumlahkan total pengeluaran konsumsi rumah tangga yang disimbolkan dengan C, lalu ditambahkan dengan total investasi disimbolkan dengan huruf I, ditambahkan dengan total pengeluaran pemerintah disimbolkan dengan huruf K, dan juga yang terakhir ditambahkan dengan selisih ekspor dikurangi dengan impor, atau dapat disimbolkan dengan X min M. Yang selanjutnya, ukuran tingkat total produksi yang kedua adalah pengeluaran total. Pengeluaran total di sini adalah besaran nilai produk barang dan jasa yang digunakan sebagai konsumsi akhir oleh rumah tangga, lembaga non-profit yang melayani rumah tangga atau NLBRT, dan pemerintah ditambah dengan investasi atau pembentukan modal tetap bruto dan perubahan inventory, serta ekspor neto atau ekspor dikurang impor. Dari tingkat total produksi yang ketiga adalah tingkat pengangguran, di mana kenapa tingkat pengangguran ini menjadi sebuah ukuran dalam tingkat total produksi? Karena dapat kita lihat dari rumus di bawah ini,
untuk mencari tingkat pengangguran, yaitu jumlah yang tidak bekerja dibagi dengan akalan kerja dikali 100%. Selanjutnya, jenis-jenis pengangguran. Yang pertama adalah pengangguran friksi, di mana pengangguran ini terjadi dengan banyak penyebab yang berbeda-beda sebenarnya. Salah satunya bisa kita lihat dari alasan sulitnya mempertemukan pencari kerja dengan informasi pekerjaan yang tersedia. Jadi di sini solusinya pemerintah dapat memberikan wadah atau sebuah program-program informasi khusus bagi pekerja yang mencari pekerjaan. Selanjutnya yang kedua adalah pengangguran musiman. Seperti pada gambar juga, di sini ada seorang petani yang sedang memanen dari hasil tanamnya. Di sini kita dapat menyimpulkan bahwa pengangguran musiman adalah orang-orang yang bekerjanya memang pada khusus di musim-musim tertentu. Kalau di luar negeri seperti penghajur atau pembersih salju pada jalanan, itu juga termasuk pengangguran musiman karena hanya pada musim-musim tertentu. Yang ketiga adalah pengangguran siklus. Pengangguran siklus ini kaitannya dengan kondisi ekonomi suatu negara yang lemah atau miskin sehingga menjadi kondisi-kondisi dengan indikator ekonomi tertentu. Contohnya pada negara ini yang sedang kita alami, yaitu kondisi pandemi coronavirus ini, di mana banyak pekerja yang terkena PHK oleh sebuah perusahaan. Yang terakhir adalah pengangguran struktural. Pengangguran struktural ini adalah orang-orang yang menganggur yang kaitannya dengan tidaklah cukup keterampilannya dalam bekerja, seperti sudah digantikan oleh teknologi canggih pada suatu perusahaan. Baik, selanjutnya yang kedua, inflasi. Inflasi adalah kenaikan suatu harga pada kurun waktu tertentu pada suatu negara. Bentuk-bentuk inflasi di sini dibagi menjadi dua bentuk. Yang pertama adalah cost push inflation, di mana tingginya harga disebabkan oleh tingginya biaya. Jadi semakin tinggi biaya produksi, maka harga yang ditawarkan juga akan semakin tinggi. Yang kedua adalah demand pull inflation, yang artinya di mana tingginya harga disebabkan oleh kuatnya permintaan pelanggan atas produk. Jadi semakin tinggi permintaan pelanggan, maka harga yang ditawarkan pun akan juga semakin tinggi. Yang ketiga ada tingkat bunga. Menurut teori Keynes, tingkat bunga merupakan suatu fenomena moneter, artinya tingkat bunga ditentukan oleh penawaran dan permintaan akan uang atau ditentukan di pasar uang. Suku bunga adalah harga dana yang dapat dipinjamkan besarnya ditentukan oleh preferensi dan sumber pinjaman berbagai pelaku ekonomi di pasar. Jadi fungsi tingkat bunga dapat digunakan sebagai instrumen moneter untuk mengontrol penawaran dan permintaan uang dalam suatu perekonomian. Pemerintah mampu memanipulasi tingkat bunga dalam meningkatkan produksi. Sebagai akibatnya, tingkat suku bunga bisa digunakan dalam mengontrol tingkat inflasi juga. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang peran pemerintah dalam mempengaruhi kondisi ekonomi. Pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan, yaitu kebijakan moneter. Apa sih pengertian kebijakan moneter? Kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah melalui bank sentral sebagai pemegang otoritas moneter untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar dalam rangka mencapai kestabilan ekonomi. Bank sentral di sini termasuk adalah Bank Indonesia. Jadi pemerintah punya hak dalam mengendalikan beredarnya uang di dalam negeri. Yang kedua, pemerintah juga menetapkan cadangan pemerintah. Jadi pemerintah harus memiliki cadangan apabila terjadi krisis moneter. Bahkan ketika suatu negara hingga sampai mencapai resesi, yaitu krisis hingga dua kuartal. Kemudian yang terakhir adalah menaikkan atau menurunkan suku tingkat bunga. Jadi semakin tinggi tingkat bunga tentunya harga juga akan menjadi semakin tinggi. Yang kedua adalah kebijakan fiskal.
Kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi yang dilakukan pemerintah dalam pengelolaan uang negara. Di sini pemerintah mengelola keuangan negara. Apa sih yang dikelola oleh pemerintah tersebut? Yang dikelola adalah pendapatan dan pengeluaran negara yang tercantum dalam APBN. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan-tujuan dari kebijakan moneter dan juga kebijakan fiskal. Di sini ada masing-masing 4 poin. Yang pertama, untuk tujuan moneter adalah menjaga stabilitas ekonomi. Yang kedua, menjaga kestabilan harga. Yang ketiga, meningkatkan kesempatan kerja. Dan yang terakhir, memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Intinya, kebijakan moneter ini digunakan untuk mengatasi inflasi agar masyarakat sejahtera dengan kondisi ekonomi yang membaik dan juga stabil. Berikutnya, tujuan kebijakan fiskal. Di sini juga ada 4 poin. Yang pertama adalah memperbaiki keadaan perekonomian. Yang kedua, menjaga kestabilan harga secara umum dan laju inflasi. Yang ketiga, meningkatkan kesempatan kerja. Yang terakhir, meningkatkan distribusi pendapatan nasional. Selanjutnya adalah instrumen kebijakan moneter. Di sini ada 4 instrumen, yaitu yang pertama adalah kebijakan diskonto atau discount policy, yaitu kebijakan dengan menaikkan atau menurunkan suku bunga pada bank umum. Yang kedua adalah kebijakan pasar terbuka atau open market policy, yaitu kebijakan dengan menjual atau membeli sertifikat Bank Indonesia atau SPI atau surat berharga di pasar modal. Yang ketiga adalah kebijakan cadangan kas atau cash ratio policy, yaitu kebijakan dengan menaikkan atau menurunkan jumlah cadangan kas minimum yang ada di bank umum. Yang terakhir, instrumen yang terakhir adalah kebijakan kredit selektif, di mana pemberian kebijakan kredit ini dengan memperketat atau mempermudah dalam pemberian pinjaman kepada masyarakat. Baik, yang terakhir adalah instrumen kebijakan fiskal. Di sini ada 3 instrumen. Yang pertama adalah sistem perpajakan. Sistem perpajakan di sini adalah merupakan instrumen paling efektif dalam kebijakan fiskal. Pemerintah dapat mengelola keuangan negara dengan cara meningkatkan atau menurunkan tarif pajak menurunkan tarif pajak. Yang kedua adalah belanja pemerintah. Belanja pemerintah di sini pemerintah dapat menurunkan atau menaikkan belanja pemerintah untuk mengelola perekonomian ketika terjadi inflasi atau deflasi. Kalau inflasi tadi kenaikan, di sini deflasi adalah kebalikannya atau sebaliknya, yaitu penurunan. Yang terakhir adalah instrumen yang terakhir adalah pinjaman pemerintah. Pinjaman pemerintah dapat melalui pinjaman dengan menjual utang negara atau SUN. Kebijakan ini diambil dengan tujuan untuk menekan laju inflasi di masyarakat. Baik, cukup sekian dari pemaparan saya dari sesi materi sesi 4. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafli Farid Muladan. Di sini saya akan menjelaskan tentang lingkungan industri. Aspek lingkungan industri lebih mengarah pada aspek persaingan dalam bisnis perusahaan berada. Akibatnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi persaingan seperti ancaman pada perusahaan dan kekuatan yang dimiliki perusahaan, termasuk kondisi persaingan itu sendiri, menjadi perlu diperhatikan dalam lingkungan industri. Tantangannya adalah untuk menempatkan suatu posisi dalam suatu industri di mana perusahaan dapat secara menguntungkan mempengaruhi faktor-faktor itu, atau di mana perusahaan itu dapat dengan sukses mempertahankan diri dari pengaruh-pengaruh mereka. Semakin besar kapasitas perusahaan untuk lebih mempengaruhi lingkungan industri, maka semakin besar pula laba yang nantinya akan mereka peroleh. Ancaman-ancaman di lingkungan industri. Masuknya perusahaan sebagai pendatang baru akan menimbulkan sejumlah implikasi besar bagi perusahaan yang sudah ada. Misalnya kapasitas menjadi bertambah, terjadinya perebutan pangsa,
pasar, serta perebutan sumber daya produksi yang terbatas. Ada beberapa faktor penghambat pendatang baru masuk ke dalam suatu industri yang sering disebut dengan hambatan masuk. Jadi ada beberapa faktor hambatan-hambatan di mana pendatang baru itu sulit untuk masuk ke dalam lingkungan industri. Yang pertama adalah skala ekonomi. Apabila pendatang baru berproduksi dengan skala kecil, maka mereka akan dipaksa berproduksi pada biaya per unit yang tinggi. Padahal perusahaan-perusahaan yang ada tengah berupaya pada skala produksi yang terus diperbesar dan proses produksi yang terus-menerus diefisienkan sehingga harga per unit menjadi lebih rendah. Nah, ini masalah ekonomi ini seperti pengusaha-pengusaha kecil yang terbatas dengan modal. Maka mereka akan sulit masuk ke lingkungan industri, karena di dalam lingkungan industri itu semua perusahaan semakin memperbesar, semakin berkembang, dan seterusnya. Yang berikutnya, diferensiasi produk. Diferensiasi yang menciptakan hambatan masuk memaksa pendatang baru untuk mengeluarkan biaya usaha yang besar untuk merebut pelanggan. Jelas, pendatang baru ini bagaimana caranya mereka untuk menarik pelanggan agar bisa melihat produk mereka. Ya, seperti memasang iklan. Kadang tidak sedikit orang yang mendapatkan kerugian akibat dari menambahkan iklan tersebut. Yang ketiga, kecukupan modal. Jenis industri yang memerlukan modal besar merupakan hambatan yang besar bagi pemain baru, terutama pada jenis industri yang memerlukan biaya yang besar untuk riset dan pengembangan serta eksploitasi. Nah, yang membuat pendatang baru sulit masuk adalah kecukupan modal. Ini seperti yang nomor satu dari skala ekonomi. Karena kurangnya modal, mereka tidak bisa melakukan pengembangan serta riset tentang produknya. Yang keempat, biaya peralihan. Biaya peralihan, hambatan masuk akan tercipta dengan adanya biaya peralihan pemasok, yaitu biaya yang harus dikeluarkan pembeli bila mana berpindah dari produk satu ke produk lainnya. Biaya peralihan ini dapat berupa biaya pelatihan kembali karyawan, biaya pelengkapan yang baru, dan desain ulang produk. Pada akhirnya biaya ini akan ditanggung oleh konsumennya. Apabila biaya peralihan yang diperlukan cukup besar, pesaing baru harus memberikan penawaran yang jauh lebih menarik, terutama soal harga. Yang berikutnya, akses ke saluran. Jalur distribusi sangat menentukan penyebaran produk. Perusahaan yang mempunyai jalur distribusi yang luas dan bekerja secara baik akan sangat menghambat masuknya produk baru ke dalam pasar. Pendatang baru mungkin sulit memasuki saluran yang ada dan harus mengeluarkan biaya yang besar untuk membangun salurannya sendiri. Yang berikutnya, ketidakunggulan biaya independen. Keunggulan biaya yang dipunyai oleh perusahaan yang sudah ada sulit ditiru oleh pendatang baru. Keunggulan itu mungkin timbul dari teknologi yang lebih dipatenkan perusahaan, konsesi bahan baku, atau subsidi pemerintah. Yang terakhir, peraturan pemerintah. Pemerintah biasanya menerbitkan sejumlah aturan yang mengatur bidang-bidang tertentu, seperti yang selalu diterbitkan oleh pemerintah Indonesia, misalnya lewat daftar investasi negatif atau DIN. Peraturan pemerintah dapat menimbulkan hambatan masuk bagi pendatang baru. Lingkungan global mengenai cara perusahaan menjalankan bisnis internasional. Global environment atau lingkungan global adalah elemen di luar negara di mana perusahaan beroperasi yang mana potensial mempengaruhi kinerja perusahaan, baik berupa ancaman maupun peluang. Lingkungan global terdiri dari interaksi internasional di luar kendali perusahaan. Misalnya, lingkungan global mencakup undang-undang perdagangan yang dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk mengimpor bahan-bahan yang diperlukan atau mengekspor outputnya ke luar negeri. Perusahaan melibatkan bisnis internasional yang terdiri dari impor, ekspor, investasi asing langsung, dan persekutuan strategis. Impor adalah sebuah kegiatan transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain. Proses impor umumnya adalah kegiatan memasukkan barang atau komoditas dari negara lain ke dalam negeri. Ekspor adalah pengiriman barang atau komoditas yang diperdagangkan ke luar negeri atau barang-barang yang dikirim ke luar negeri. Adapun investasi asing langsung adalah dukungan jangka panjang oleh suatu negara pada negara lain dalam bidang manajemen, perusahaan patungan, transfer teknologi, dan konsultasi pakar. Bisa juga sebagai alat untuk memperoleh atau membangun cabang di satu atau lebih negara-negara asing. Yang terakhir ada persekutuan strategis.
yaitu joint venture, kesepakatan antara dua perusahaan tentang produk atau proyek tertentu. Ada juga alternatif joint venture yang meliputi dua perusahaan dalam menghasilkan produk. Dan yang terakhir ada international licensing agreement, yaitu perusahaan atau lisensor yang mengizinkan perusahaan asing atau pemegang lisensi untuk menghasilkan produknya. Terima kasih.